lagi di Prim TV. Kali ini Prim TV sedang berkolaborasi dengan Unpri Kreatif Psikologi. Nah, ada satu momen yang sangat-sangat penting bagi psikologi di bulan Oktober ini, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, dalam menyambut Hari Kesehatan Mental Sedunia itu, kita kedatangan satu narasumber yang menurut aku inspiratif banget. Dan ia juga seorang dosen di Universitas Prima Indonesia, yaitu Ibu Petra Johana, MPhil, psikolog. Halo Ibu. Halo Prim TV. Gimana nih Bu kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke, terima kasih ya Ibu karena sudah datang ke acara Prim TV ini. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit tentang psikologi. Nah, ada kan Bu, salah satu tren yang lumayan viral di TikTok belakangan ini, yaitu tentang inner child. Jadi pokoknya ini tren yang lumayan viral lah belakangan ini. Menurut Ibu sendiri, secara kacamata sudut pandang psikologi, inner child itu apa sih Bu? Oke, di dalam psikologi ya, bahwa setiap usia itu punya fase-fase perkembangan. Misalnya dari kita dalam janin, prenatal, bayi, anak, remaja, sampai dewasa, bahkan sampai kita lanjut usia dan meninggal dunia. Nah, jadi di dalam psikologi itu perkembangan tumbuh kembang secara fisik itu harus barengan dengan tumbuh kembang secara mental. Karena di dalam psikologi ada mental age, ada kronos age. Mental age itu maksudnya usia mentalnya, dan usia kronos itu usia yang secara fisik. Misalnya kita usia sekarang, Regina misalnya 20 tahun gitu ya. Nah, usianya 20 tahun secara fisik. Tapi apakah secara mental usianya 20 tahun? Nah, jadi inner child itu adalah masalah orang yang punya masalah di waktu masa kecilnya. Nah, gitu. Padahal sekarang dia itu tidak kecil. Mungkin dia remaja, mungkin dia dewasa, gitu. Jadi masalah-masalah yang dia dialami di masa lalu, di masa kecilnya itu ada di dalam diri dia, namanya inner child. Berarti itu sebuah masalah yang terjadi di masa lalu gitu. Loh. Kalau menurut pemilik teori inner child, yaitu Carl Jung, dia mengatakan bahwa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena di dalam masa lalu kita, masa kecil kita kan ada kejadian-kejadian yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya ini kan Bu, inner child ini kan berarti ada sesuatu yang bermasalah nih dalam diri dia. Itu suka biasanya disangkut pautkan. Misalnya sekarang ini perilaku dia toksik gitu ke lingkungannya, ke sekitarnya. Terus dia nyalahin, dia bilang itu alasannya itu karena inner childku terluka gitu, itu karena masalahku di masa lalu. Tanggapan Ibu gimana sih? Karena kalau dari kacamata saya sendiri sih, saya ngelihatnya itu salah. Masa dia nggak mau berubah kan? Nah, kalau dalam psikologi sendiri dan terutama pendapat Ibu gimana nih? Oke, seperti yang tadi saya bilang, orang yang sehat mental adalah orang yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Misalnya seperti yang tadi, kalau secara fisik, secara usia, dia usia 18, makanya secara mental dia tetap harus usia 18, begitu berlanjut sampai bertambah usianya sampai dewasa. Nah, karena sesuatu hal, dan biasanya inner child yang wounded atau yang terluka itu terjadi karena peristiwa yang sangat menyakitkan menurut dia, menurut sang anak waktu kecil itu, di masa lalunya itu yang belum finish, yang belum diselesaikan, jadi suatu yang unfinished business, yang belum difinishkan itu ada di dalam diri dia. Luka-luka itu ada di dalam diri dia yang membuat, yang tentu mempengaruhi tadi kesehatan mental dia, dan tentu akan mempengaruhi juga kepribadian dia. Sehingga kalau dia bersifat negatif, ya kemungkinan itu unfinished business yang tidak terselesaikan itu membuat kepribadian dia bisa toxic personality. Nah, gitu. Karena inner child itu adalah bagian daripada kepribadian dia. Nah, kalau tadi dia nggak bermasalah di dalam inner child-nya, ya gitu. Artinya mental dia sama sesuai dengan usianya yang sekarang. Nah, itu tidak akan membuat dia toxic personality dan tidak akan menjadi bermasalah di masa sekarang. Kalau dalam psikologi itu fase atau jenis orang itu kan ada normal bermasalah, abnormal, patologi. Nah, gitu. Orang yang punya
punya masalah di masa kecilnya, yang inner child-nya terluka, makanya dia bisa jadi normal bermasalah atau bisa juga abnormal, tergantung inner child-nya yang terluka itu berupa apa. Berarti ini perilakunya udah termasuk di luar batas normal lah ya Bu, berarti. Ya, kalau itu sangat yang tidak wajar atau tidak normal ya gitu ya, atau sudah mengganggu dia dan mengganggu orang lain, ya itu pasti bisa abnormal kan, gitu. Berarti lebih baik dia untuk segera mengetahui itu biar bisa diobati lah, healing ya kan Bu? Betul, karena tidak baik kan seperti yang tadi. Orang yang punya inner child yang terluka, berarti kan dia mentalnya nggak sehat. Nah kalau dia mentalnya nggak sehat, ya gitu ya kan, berarti bisa mempengaruhi kepribadiannya dan bisa mempengaruhi produktivitas kehidupannya. Apakah itu di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, waktu dia berumah tangga, atau dalam bisnis. Nah gitu, itu kan tidak baik. Dan lama-lama nanti kalau dari yang normal bermasalah bisa abnormal, bisa patologi kan. Jadi emang sebaiknya harus segeralah apa ya namanya, pertama dipahamin dulu, benar nggak ini aku punya masalah inner child yang terluka nggak, gitu ya kan. Nah kalau terluka ya segeralah di healing gitu ya. Berarti butuh self awareness juga ya Bu dari dalam dirinya. Itu pasti. Okay. Itu pasti. Nah tadi Ibu sempat mention itu ada inner child yang terluka dan yang nggak terluka gitu. Nah inner child yang terluka ini biasanya disebabkan oleh apa Bu? Nah, biasanya seperti yang tadi saya bilang, orang yang terluka yang di masa kecilnya ya gitu ya, karena child kan, jadi mental anak-anaknya di masa kecil yang terluka gitu, nggak berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa gitu ya. Itu adalah peristiwa yang menurut dia menyakitkan. Kadang-kadang kan menurut orang itu tidak menyakitkan, tapi menurut dia menyakitkan. Nah gitu ya, menyakitkan, misalnya contohnya traumatis ya gitu kan, masalah-masalah traumatis misalnya di KDRT, pelecehan seksual, bisa juga karena pengabaian. Bagi orang lain mungkin kalau dia diabaikan oleh bapak mamanya nggak masalah, tapi bagi dia itu bermasalah gitu kan. Bisa juga karena masalah kehilangan, misalnya dia meninggal, bisa saja meninggalnya bukan mesti orang tua meninggal ya, atau saudara meninggal, mungkin bisa saja binatang peliharaannya meninggal gitu. Jadi ya itu kan? ngaruh juga ya Bu, di beberapa orang. Iya, seperti yang tadi saya bilang, jika itu menyakitkan dia, sehingga mental anak-anaknya nggak bertumbuh sesuai mental fisiknya tadi, yang dia secara fisik remaja atau dewasa, mentalnya tetap anak-anak untuk masalah itu. Jadi dia kayak terjebak di dalam dirinya yang itu. Nah, kalau di dalam psikologi, psikoanalisa kan ada juga mekanisme pertahanan yang regresi ya, mundur ke apa? Jadi mentalnya mundur dari usianya, atau dia fiksasi kepada usia yang itu, usia kecilnya, masa kecilnya.